akidah, dalam Islam tauhid. Ini yang saya tawarkan kepada bangsa Indonesia. Kau mau beli bangsa Indonesia, terima kasih. Kau tidak mau beli, syukuran makmun, tidak sakit hati. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ini Islam. Datang Nabi Nuh, seruannya sama. Nabi Nuh mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud kepada Allah pencipta alam semesta, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Tauhid Islam. Datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pun sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ciptaan Allah, dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Musa, seruannya tidak berbeda. Nabi Musa mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa ibnu Maryam ibnu Imran. Itu dalam Al-Quran, Nabi Isa itu anaknya Siti Maryam. Siti Maryam itu anaknya Imran, ibunya namanya Hannah. Jelas kalau di Quran itu siapa Nabi Isa itu. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam tauhid. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seruannya sama dengan seruan Nabi Isa Yesus Kristus, sama dengan seruan Nabi Musa, sama dengan seruan Nabi Ibrahim, sama dengan seruan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah penciptanya, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini Islam. Jadi Islam itu diumpamakan oleh Nabi Muhammad ibaratkan sebuah rumah besar yang dibangun oleh 25 Rasul. Nabi Muhammad datang yang terakhir, finishing, menyempurnakan agama yang sudah dibawa nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau sudah ditanya siapa yang membangun agama Islam, jawaban yang benar, agama Islam dibangun oleh 25 Rasul. Semuanya membangun Islam. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Hanya syariat Allah itu Allah turunkan sesuai dengan kebutuhan manusianya, sesuai dengan perkembangan manusianya. Syariat Allah tidak diturunkan sekaligus, dicicil oleh Allah. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Tanah belum dikapling-kapling. Jangankan kapling, negara pun belum ada. Tidak ada Singapura, tidak ada Malaysia, tidak ada Saudi Arabia, tidak ada Indonesia, yang ada dunia. Siapa yang memiliki? Nabi Adam dengan Siti Hawa. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan yang sempurna.
seperti kita sekarang. Ada calon pengantin, ada yang mengawinkan walinya, ada akad nikahnya, ada maharnya, ada saksi yang menyaksikan sahnya perkawinan. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan yang sempurna? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Tidak ada orang. Siapa yang menjadi besan? Mau jadi besannya Nabi Adam? Tidak ada orang. Dikasih kemudahan oleh Allah. Kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung. Kalau di Pontianak ada orang mau kawin dengan adik kandungnya karena cantik, orang itu salah lahir. Mesti lahirnya zaman Nabi Adam dulu. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Daud disempurnakan dengan kitab Zaburnya, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya. Maka bagi umat Islam wajib menghormati 25 Rasul dan wajib meyakini kitab-kitab suci yang diturunkan kepada beliau. Tapi yang kita yakini kitab suci yang mana? Yang asli, bukan kitab yang ada sekarang Zabur, Taurat, Injil, Bible. Tidak. Yang kami percaya kitab Zabur yang mana? Yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada umatnya, dan tidak ada perkataan Nabi Daud dalam kitab Zabur, dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta dalam kitab Zabur. Kitab Taurat yang kita percaya, kitab Taurat yang firman Allah, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, dan bukan perkataan Nabi Musa dan bukan perkataan pendeta-pendetanya, murni kalamullah. Kita percaya kepada kitab Injil. Injil yang mana yang kita percaya umat Islam? Umat Islam percaya kepada Injil yang asli. Mana Injil yang asli? Injil yang asli yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dan bukan perkataan Nabi Isa dan bukan perkataan pendeta-pendeta ada, murni kalamullah. Nah, adapun sekarang Injil ada 5, persilakan, kita tidak usah menyalahkan, kita hormati mereka yang berkeyakinan itu. Ada Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Ada Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Ada Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Ada Injil Yahya yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Itu yang disahkan oleh gereja. Persilakan, itu keyakinan mereka. Keyakinan kita tidak. Keyakinan kita kepada kitab Injil yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dan tidak ada di situ di dalamnya perkataan Nabi Musa, dan tidak ada di dalamnya itu perkataan pendeta-pendeta. Itu yang kitab suci. Nah, ada lagi kitab Injil, tapi oleh gereja itu tidak boleh dibaca. Namanya Injil Barnabas. Injil Barnabas itu Injil yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa tidak boleh dibaca? Karena isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran. Tentang penyaliban Nabi Isa, di situ Injil Barnabas cerita persis seperti dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran, kitab sebagai penutup. Sehingga menurut Al-Quran, kitab suci Al-Quran menghapus kitab-kitab yang sebelumnya. Diganti oleh Allah kitab suci Al-Quran 30 juz sempurna. Dan ini pun sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau para nabi banyak menerima mukjizat, mukjizat al-kauniyah, seperti misalnya tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke batu, terpancar 12 mata air, dilemparkan tongkatnya jadi ular ketika menghadapi tukang sihirnya Fir'aun di Kairo di Mesir. Rasulullah diberikan juga al-mukjizat al-kauniyah, seperti mukjizat keluarnya air daripada jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah membelah bulan purnama yang nama dalam Al-Qur'an disebut surat Insyiqaqul Qamar, dan itu terang di depan bangsa Arab bagaimana Rasulullah membelah bulan itu sehingga kelihatan belah jadi dua. Itu mukjizat. Ada mukjizat yang abadi, lainnya tidak mempunyai mukjizat yang abadi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak mempunyai mukjizat yang abadi. Mukjizat mereka habis dengan habisnya umur mereka. Tapi satu mukjizat yang abadi, ya namanya kitab suci Al-Quran. Ini merupakan mukjizat. Dari segi mana mukjizatnya Al-Quran para santri? Pertama, Allah jadikan Nabi Muhammad penggembala kambing. Allah jadikan Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Allah jadikan Nabi Muhammad tidak pernah berguru selama hidupnya. Dia sebagaimana anak-anak di Arab di Mekah menggembala kambing. Karena apa? Karena nanti Allah yang langsung akan mengajarkan pada Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad itu bisa membaca, mungkin kita akan tidak percaya kepada Al-Quran. Kita akan berkata, hebat perpustakaan Nabi Muhammad. Setelah buat baca buku, baca kitab, akhirnya buat menulis hasil yang dia baca. Dia katakan Al-Quran dari Allah. Seandainya Nabi Muhammad bisa membaca, seandainya Nabi Muhammad pernah berguru kepada si fulan, orang akan berkata hebat gurunya Nabi Muhammad. Setelah dia mendapat pelajaran dari Nabi Muhammad, mendapat pelajaran dari gurunya, dia tulis, dia katakan Al-Quran dari Allah, padahal hasil dia belajar. Kayak sarjana-sarjana sekarang ini yang S1, S2 membuat skripsi itu. Nah, jadi dijadikan Nabi Muhammad itu buta huruf, penggembala kambing, sengaja supaya tidak ada alasan bagi siapapun saja bahwa Al-Quran itu pasti dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata mukjizat ini sampai detik ini masih berlaku. Berapa banyaknya sarjana-sarjana barat yang masuk Islam karena membaca Al-Quran. Saya contohkan seorang profesor Dr. Keith Elmore, ahli kandungan di Amerika Serikat. Setelah dia membaca thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah ciptakan manusia dari sperma, berada di perut seorang ibu, setelah sekian minggu menjadi segumpal darah, setelah sekian minggu menjadi segumpal daging, setelah sekian minggu keluar tulang kepala, tulang tangan, tulang kaki, setelah 4 bulan thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah ciptakan makhluk baru yang asalnya sperma yang menjijikkan, sekarang sudah berupa anak kecil janin. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan lahirlah menjadi manusia. Profesor Dr. Keith Elmore itu kagum. Ini tidak mungkin ilmunya Nabi Muhammad.
Nabi bukan seorang dokter, Nabi bukan seorang adik kandungan, dan tangannya tidak pernah menyentuh perut perempuan. Tapi kok Nabi bisa tahu perkembangan sperma itu yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern pada saat ini? Profesor Dr. Elmore langsung bahwa ini ayat pasti bukan dari Muhammad. Muhammad pasti tidak tahu ini. Dia pasti tahunya karena diberitahu oleh yang menciptakan. Akhirnya Profesor Dr. Kate Elmore mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yakin kalau Quran itu bukan dari Nabi Muhammad. Mukjizat. Ada seorang ahli kelautan, Profesor Dr. Jacques Fish dari Prancis. Dia menyelam di mana ada laut dalam. Tidak ada laut yang tidak dia menyelam sampai ke dasarnya. Kemudian dia mendapatkan 2 sumber mata air di dasar laut. Satunya asin sampai pahit. Satu mata air yang tawar, enak, lebih enak daripada air yang kita minum di permukaan bumi ini. Kedua air itu tidak bercampur, walaupun digoyang oleh arus tetap berpisah air ini. Kemudian Profesor Dr. Jacques, orang Perancis ini, dia naik ketemu dengan mahasiswa di Kairo menurut setengah riwayat. Kemudian mahasiswa ini mengatakan, itu semua apa yang kau jumpai di dasar laut di Quran sudah ada. Huwallazi marajal bahraini hada adfun furat wa hada mil'ul ujad wa ja'ala bainahuma barzakhan. Dialah Allah yang menciptakan 2 air laut ini asin, ini tawar, dan seolah-olah dikasih dinding oleh Allah sehingga tidak bercampur 2 air ini. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak pernah mandi di laut. Nabi Muhammad tidak pernah terjun ke dalam laut. Tapi dalam Al-Quran Allah menyatakan huwallazi marajal bahraini hada atfun furat wa hada mil'ul ujad. Subhanallah, subhanallah. Jacques yakin bahwa Nabi Muhammad tidak pernah nyelam ke laut, mandi di laut pun tidak. Kok bisa tahu ini? Pasti Quran ini bukan dari Muhammad, kata dia, karena belum Islam. Kalau Islam beda nabi dia. Pasti Islam itu bukan, Quran ini bukan dari Muhammad. Ini pasti datang dari pencipta alam semesta. Nah, Muhammad cuma dikasih tahu oleh penciptanya. Dia yakin kalau Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad. Wakin Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya ceritakan orang-orang barat yang masuk Islam karena Al-Quran, puluhan bangsa barat sekarang ini yang masuk Islam berbondong-bondong karena membaca Al-Quran ini.